Halo, selamat pagi semuanya untuk kelas 9. Jumpa lagi dengan saya, Miss Helpridawati Manihuruk, SPD. Oke, ya sebelum kita mulai pelajaran, ya, Miss mau ingatkan kembali kepada kalian untuk menerapkan 3M, yaitu prokes 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Ya, pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas bab pertama, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi sebelum kita ke materi hari ini ya, Miss mau kasih tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, dimana tujuannya yaitu siswa dapat mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi di dalam dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, ya ada itu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Di mana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu sudah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi dalam perwujudannya masih banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Upaya itu dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional itu dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara itu sudah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang. Ya, yang pertama itu pada masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi sebagai bangsa yang besar, kita patut menghargai jasa para pendiri bangsa yang telah berhasil merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan juga falsafah hidup bangsa. Maka sejak awal kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia itu bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan, dengan berupaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, baik itu dari ancaman luar negeri maupun dari dalam negeri. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa itu menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Jadi, upaya-upaya tersebut antara lain ada yang pertama itu pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September 1948, di mana pemberontakan ini dipimpin oleh Musso. Jadi tujuan utama pemberontakan PKI ini yaitu mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis, ataupun dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Tetapi pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. B. Itu pemberontakan Darul Islam ataupun Tentara Islam Indonesia, yang dimana pemberontakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan, ya, dimana pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya negara Islam Indonesia, yang dimana tujuannya itu yaitu mendirikan ya negara Islam Indonesia untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi gerakannya itu bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya, di mana mereka itu melakukan perusakan, pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, ya, dan masih banyak lagi. Di mana dalam upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. C. Itu ada pemberontakan Republik Maluku Selatan, ya, di mana Republik Maluku Selatan ini merupakan gerakan separatisme, ya,
ataupun suatu gerakan yang mendapatkan kedaulatan dengan memisahkan suatu wilayah. Jadi di mana ya pemberontakan RMS ini dipimpin oleh Christian dengan bertujuan untuk membentuk negara sendiri. D itu ada Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia ataupun PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta ataupun Permesta, di mana ya pemerintahan ini dipimpin oleh Syarifuddin ya. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu ya. Pada saat itu dipimpin oleh Bapak Presiden Soekarno. Pada saat itu Soekarno sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahannya, sehingga terjadi ketimpangan sosial. Sehingga pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang pemerintahan yang sentralistis, sehingga pembangunan di daerah diabaikan, menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Itu ada APRA ya, ataupun dikatakan Angkatan Perang Ratu Adil, di mana Angkatan Perang Ratu Adil ini merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Raymond ya. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. APRA ini telah melakukan serangan kudeta ya, ataupun pengembalian kekuasaan. Kudeta terhadap pemerintahan Republik Indonesia dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa. Jadi hal tersebut mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1950. Dan yang terakhir itu ada perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar sementara. Jadi dalam perjalanannya berhasil melaksanakan pemilu pertama yaitu pada tahun 1955 yang dianggap paling demokratis. Jadi di sini dikenal juga dekret presiden ya, yang berisi itu membubarkan Badan Konstituante ya, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan menghapus Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 dan akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Sementara dan juga Dewan Permusyawaratan Rakyat Sementara. Jadi pada periode ini dasar negara tetap Pancasila, tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal ataupun bebas yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Selanjutnya itu ada masa Orde Lama, di mana periode ini terkenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan juga pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Dan pada saat itu pemimpin negaranya ialah Presiden Soekarno. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu ada Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup ya, yang dimana menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Selanjutnya yaitu presiden mengeluarkan penetapan presiden ya pada tanggal 5 Maret yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 ya, di mana tujuannya itu ialah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis ya, yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta menggantikan Pancasila itu dengan paham komunis. Tapi pemberontakan ini dapat digagalkan. Semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.
Selanjutnya itu ada masa Orde Baru, ya, di mana era demokrasi terpimpin ini di bawah pimpinan Presiden Soekarno, di mana pada saat di bawah pimpinan Presiden Soekarno ini mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh PKI, di mana pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, di mana partai itu dibubarkan dari seluruh organisasi yang di bawah naungannya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dan pada masa ini juga kebebasan berpolitik dibatasi, ya, dengan jumlah partai politik yang terbatas, hanya 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan juga Partai Demokrasi Indonesia. Selanjutnya itu ada masa reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lainnya. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi itu adalah menurunnya rasa persatuan dan juga kesatuan di antara sesama warga saat ini. Cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur itu berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar harus selalu menjadi semangat untuk mencapainya. Maka diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Baiklah, jika sudah mendengarkan penjelasan yang Miss sampaikan tadi, ya, di sini ada tugasmu yang untuk kamu kerjakan, ya. Ada 5 soal, oke? Jadi silakan kamu kerjakan di buku latihanmu, kerjakan serapi mungkin, oke? Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan kamu pindahkan ke buku catatanmu. Oke? Ya, sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang, sampai bertemu minggu berikutnya.